kasih sudah mau mengklik video ini. Teman-teman, di video kali ini akan sedikit berbeda dari video-video aku sebelumnya. Kali ini aku tidak akan membahas mengenai peer-to-peer lending ataupun robot trading. Namun, aku akan sedikit menceritakan atau menjawab pertanyaan kalian alasan kenapa aku sudah tidak lagi join AutoTradeGold. Kalau kalian pernah menonton video aku yang di atas ini, dan bahkan kalian pernah menghubungi nomor yang ada di deskripsi, kalian pasti tahu kenapa aku sudah tidak lagi di ATG. Namun, aku belum menceritakan ke kalian cerita yang sesungguhnya atau cerita yang lebih lengkap. So, bagi kalian yang penasaran, stay tune ya di video ini. Dan jangan lupa tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak ya. Dan satu lagi, seperti biasa, jangan lupa untuk mensupport YouTube channel aku dengan mensubscribe, like, komen, dan juga share video ini kalau kamu merasa video aku ini bermanfaat. Teman-teman, sebelum aku mulai cerita atau menjelaskan alasanku, aku mau disclaimer dulu nih, bahwa di video aku ini, aku sedang tidak mau menjelekkan atau tidak ada niat menjelekkan pihak manapun, baik itu pihak robot trading, si AutoTradeGold, ataupun pihak oknum-oknum tertentu yang mungkin nanti akan aku ceritakan di cerita aku. Jadi please, buat kalian yang menonton video ini, harap menanggapi semuanya dengan bijaksana. Aku tidak mau video ini menjadi kontroversi, aku hanya ingin curhat atau hanya ingin menjelaskan supaya kalian tidak lagi menanyakan alasan mengapa aku sudah tidak lagi di AutoTradeGold. Dan satu lagi, semua yang aku ceritakan tidak ada yang aku tambah-tambahi dan juga tidak ada yang aku kurang-kurangin. Semuanya akan dibuktikan dengan bukti-bukti yang cukup jelas, yaitu berupa screenshotan, supaya kalian percaya bahwa apa yang aku cerita ini tidak aku karang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke intinya. Nah, sebenarnya aku tuh sempat mau mengurungkan niat aku untuk menceritakan pengalaman pahit aku ini ke publik. Namun karena mungkin banyak dari kalian sudah menonton video aku di atas ini dan sudah menghubungi nomor yang ada di deskripsi sesuai dengan arahan aku di video itu, akhirnya kalian pasti nanya dong, Kak, gimana caranya untuk daftar ATG? Namun pasti kalian yang bertanya tahu jawaban aku adalah, maaf, saya sudah tidak di ATG. Nah, saya tidak mungkin menjawab kalian satu persatu alasan saya kenapa saya sudah tidak di AutoTradeGold. Untuk itu saya memutuskan atau memberanikan diri untuk menceritakan pengalaman saya ini ke publik. Tapi sekali lagi saya mau disclaimer bahwa di sini saya sedang tidak ingin menjelekkan oknum siapapun, baik itu dari oknum perusahaan robot AutoTradeGold ataupun oknum-oknum lain yang selama cerita saya ini ada terlibat di dalam cerita saya. Jadi saya benar-benar hanya ingin menceritakan atau menjelaskan alasan saya kenapa saya sudah tidak di AutoTradeGold. Oke, jadi teman-teman, seperti kalian tahu, saya pernah review robot trading AutoTradeGold ini bahkan di konten pertama di YouTube saya. Alasannya adalah karena memang saya adalah pengguna AutoTradeGold. Saya join ATG itu tanggal 20 Mei 2021. Saat itu saya beli robot level 2. Karena saya top up saldo pertama saya itu $500 kalau tidak salah ya teman-teman. Nanti saya akan kirimkan buktinya di video ini juga. Nah, awal saya mengenal AutoTradeGold itu dari YouTube juga, seperti kebanyakan kalian. Jadi saya nonton salah satu YouTube yang menjelaskan atau mereview tentang AutoTradeGold dan saya tertarik dengan sistem dan juga profit-profit yang dijelaskan di dalam video itu. Akhirnya saya menghubungi kontak yang ada di video itu dan saya dapat nih kontaknya dari marketingnya ATG, namanya itu Pak Ando. Nah, setelah beliau menghubungi saya dan beliau menjelaskan level-level robot, mungkin kalian sudah tahu lah ya apa saja yang biasanya marketing kasih itu, biaya-biayanya dan profitnya sekian, lalu rekapan profit dalam sebulan terakhir, dalam setahun terakhir. Akhirnya saya memutuskan, oke, aku mau join. Nah, saya join lah itu pertama. Nah, saya senang karena waktu itu selama seminggu itu benar-benar robot itu kerja sesuai dengan yang saya dapat di video pertama itu. Jadi di mana satu hari itu profit bisa setengah 0,5% sampai 1%. Akhirnya di bulan 6 saya memutuskan untuk top up
uang sekitar 3 ribuan USD, dan itu adalah uang tabungan saya, tabungan pribadi saya, untuk sebenarnya bukan milik saya doang sih, tapi milik saya dengan pasangan saya, alias itu tabungan pernikahan kami. Kami berpikir daripada kami taruh di bank, bunganya nggak seberapa, akhirnya kami memutuskan untuk menaruh semuanya itu ke dalam robot trading. Karena saya sudah lihat nih hasilnya dan itu bagus gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk taruh uang itu ke robot trading. Singkat cerita 2 bulan, hampir 3 bulan berjalan, semuanya berjalan mulus, profitnya sesuai, bahkan saya sudah profit sekitar 11 jutaan dengan modal itu. Bahkan saya pernah withdraw sekali, yaitu 1000 USD. Alasan pertama karena saya memang pengen tes nih withdrawnya susah atau tidak. Lalu yang kedua, memang saya saat itu sedang membutuhkan dana. Oke, singkat cerita, kejadian inilah bermula. Dimana pada tanggal 16 sampai 20 Agustus, bagi kalian member Auto Trade Gold, kalian pasti tahu tanggal tersebut seminggu full, dimana robot tidak trading sama sekali. Karena saat itu robot ATG dari 4.0 sedang bermutasi ke ATG 5.0. Jadi seminggu robot tidak trading. Dan kami, para member di grup itu, diimbau untuk tidak membuka website dari Panthera Trade karena demi kenyamanan IT dalam upgrade website, upgrade robotnya. Akhirnya ya saya sebagai member yang baik, ya saya nurut gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa saya sebenarnya bukan member biasa, saya juga salah satu dari sub IB partner atau semacam marketing dari Auto Trade Gold. Bahkan saya sudah membuat website saya sendiri, saya mengiklankan website saya. Lalu saya juga punya media sosial Auto Trade Gold khusus untuk Auto Trade Gold, menawarkan Auto Trade Gold dan juga TikToknya. Dan yang paling kalian tahu adalah saya buka YouTube channel dan konten pertama saya adalah tentang ATG. Segitu semangatnya saya untuk menawarkan ATG, karena selain saya mendapatkan penghasilan tambahan, saya juga senang karena memang saya pikir ini tuh robot bagus gitu. Jadi nggak ada salahnya saya tawarin ke orang, siapa tahu orang juga sedang mencari investasi apa sih yang bisa menguntungkan dengan mudah gitu, hanya duduk saja tanpa ngapa-ngapain. Nah, singkat cerita di tanggal 20 Mei 2021 akhirnya Upline itu ngomong ke grup dan bilang semuanya cek ya website masing-masing apakah robot sudah aktif kembali atau belum. Akhirnya ya saya sebagai member saya melakukannya, saya cek tanpa ada pemikiran apapun, saya cek seperti biasa dan disitu saya terkejut teman-teman. Kenapa? Karena total withdraw saya itu ada 4.189 USD. Padahal saya hanya pernah mewithdraw tuh 1.000 USD. Itu artinya ada 3.189 sampai detik ini saya ingat angkanya yang terwithdraw dan saya tidak tahu siapa yang mewithdraw. Saya pikir tadinya mungkin ini salah satu strategi dari IT supaya ketika robot mau dites dengan lot kecil jadinya bisa gitu. Saya pikirnya seperti itu gitu. Saya coba berpikir positif, namun saya heran kenapa kok di grup nggak ada nih yang komplain. Akhirnya saya screenshot dan saya lempar ke grup, saya tanya, "Pak, maaf ini kenapa ya kok akun saya terwithdraw sekian banyak padahal saya tidak pernah withdraw gitu." Akhirnya upline saya japri saya, dan "Kak, itu kenapa akunnya?" Saya juga nggak tahu Pak gitu, saya nggak tahu kenapa bisa ada withdraw sebesar ini dan sisa uang saya cuma 0,09 USD teman-teman. Sampai saat ini masih ada akunnya. Dan ya singkat cerita di situ saya benar-benar kalang kabut teman-teman, karena saya nggak tahu mau cerita apa ke pacar saya nggak tahu mau bilang apa sama dia. Kejadian ini tadi saya mau tutupin, cuman saya pikir aduh ini uang besar gitu, saya nggak mungkin bisa menutupi masalah ini sendiri gitu. Akhirnya saya telepon dia, saya bilang sayang uang kita hilang semua di ATG. Langsung dia datang dan kami coba hubungin upline kami telepon dan upline kami membantu untuk mengecek IP mana yang buka. Lalu saya disuruh lihat history withdraw, saya disuruh lihat email, saya disuruh lihat profil saya, dan di situ saya kaget, saya menemukan di profil saya itu ada akun kripto. Nah,
Saya dari awal join ATG saya nggak tahu cara mengisi akun kripto ke profile, dan saya tidak mengisi akun kripto ke profile saya. Yang saya isi hanya rekening mandiri saya untuk mewithdraw, dan saat itu pun butuh foto KTP untuk masukin rekening itu, karena mungkin rekening itu ibaratnya kayak kita mau withdraw dia harus ada butuh verifikasi KTP. Jadi akun kripto saya kosong dong harusnya. Tapi di situ saat itu saya cek terisi, dan saya nggak tahu itu kripto punya siapa. Saya lihat email saya dan ternyata ada tulisan your withdrawal success. Saya bener-bener kapan saya withdraw? Dan itu 2 kali teman-teman, karena di ATG itu dibatasi ya, per harinya itu maksimal withdraw hanya 2000 USD. Jadi dia 2 kali withdraw, dan saya lihat tanggalnya adalah tanggal 18 Agustus kalau nggak salah ya. 18 Agustus itu adalah tanggal dimana yang saya bilang kita lagi dihimbau untuk tidak buka website sama sekali. Shock saya saat itu, saya benar-benar nggak tahu mau gimana. Saya minta tolong upline saya sampai mohon-mohon, Pak tolong bantu saya, Pak tolong bantu saya. Upline saya bilang ya Kak saya bantu gitu. Tapi sayangnya itu hari Jumat, sampai saya bilang Pak di mana kantor ATG? Apa kantor ATG itu buka? Saya mau datang aja langsung ke kantor. Saya mau bawa kasus saya ini ke pusat supaya bisa dibantu diusut. Tapi ternyata teman-teman, ya for your information, kantor ATG tutup. Saya nggak tahu kapan tutupnya, dan alasan tutup saya juga nggak tahu sampai kapan kantor itu tutup. Seperti yang di video saya di Yantomang itu. Nah singkat cerita saya bingung nih, terus saya harus gimana Pak gitu. Tunggu aja ya Kak, kami coba usut. Sampai di hari Senin, itu hari Jumat, Sabtu Minggu saya pikir oke lah itu weekend. Hari Senin saya coba follow up lagi, Pak maaf bagaimana ya kira-kira kelanjutan dari kasus saya ini. Terus ternyata dia bilang kami sudah cek Kak IP-nya, kok IP-nya macam-macam ya Kak, ada yang dari Bandung, dari Bogor, dari Lampung, dari macam-macam deh Kak. Memang Kakak Priska tinggal di mana? Saya bilang saya tinggal di Tangerang Pak. Dan selama seminggu itu saya tidak pernah keluar Pak, apalagi keluar kota. Jadi saya benar-benar pure seminggu itu di Tangerang. Jadi nggak mungkin saya yang buka. Tapi kok ini IP-nya bisa dari mana-mana katanya. Saya nggak tahu Pak, saya bilang saya minta tolong Pak. Akhirnya sampai saya disuruh screenshot aplikasi-aplikasi apa saja yang ada di handphone saya sampai disuruh screenshotin apakah saya punya akun Binance. Ya saya punya akun kripto, tapi saya tidak pernah saya berani bersumpah saya tidak pernah memasukkan itu ke profil saya. Saya disuruh screenshot, saya ikutin semua yang diminta, history dan lain-lain. Bentar ya Kak, kami cek lagi. Saya coba omong ke IT ATG katanya gitu. Oke, saya tunggu. Sambil saya tunggu informasi, saya cerita di grup dengan harapan dengan banyak orang tahu mungkin kasus saya ini bisa segera ditangani dengan baik. Tapi sangat-sangat disayangkan. Yang pertama, upline saya hanya bilang Kak ini setelah dicek ternyata ini semua tuh benar-benar murni dilakukan di akun kakak sendiri, mulai dari pengisian profile, mulai dari withdraw. Jadi seperti ada orang yang masuk ke akun saya dengan password saya tidak tahu orang itu dapat dari mana password saya, dan dia mau withdraw sendiri. Jadi tidak ada keanehan atau kesalahan sistem di dalamnya. Oke, saya terima memang tidak ada kesalahan sistem mungkin di dalamnya. Yang sangat saya bingungkan adalah pertama, mengapa hal itu bisa terjadi saat maintenance? Mengapa orang tersebut bisa memasukkan profil kriptonya ke profil saya tanpa ada kode verifikasi apapun ke handphone saya ataupun ke email saya? Dan mengapa orang tersebut bisa mewithdraw dengan mudah di akun saya tanpa saya tahu? Itu yang sangat-sangat saya sayangkan sebenarnya. Sayangnya di ATG mungkin untuk withdraw dia tidak butuh password trading atau password lain, jadi benar-benar hanya satu password itu saja. Saya tidak tahu lah, intinya saya tidak mendapatkan kode verifikasi apapun yang membuat saya akhirnya notice siapa ini gitu. Sampai saya bilang Pak, saya mau buka Gmail saja
biasanya ada kode verifikasi masuk ke handphone saya gitu. Masa ini orang masukin akun kriptonya dan mau withdraw tapi nggak ada kode verifikasi. Iya kak, ini benar-benar murni dari akun kakak. Singkat cerita ya dia secara tidak langsung bilang yang kita nggak bisa apa-apa gitu. Ini memang anggap aja ini kelalaian, seperti ATM yang kebobolan dan orang yang ngambil ATM itu tahu password saya, akhirnya uang saya diambil, pihak bank nggak bertanggung jawab untuk mengganti rugi. Dia sampaikan seperti itu. Saya akhirnya ngomong di grup, Pak Bu bagaimana, saya harus gimana. Akhirnya saya minta nomor salah satu staff di Pansaka Group. Saya hubungi nomor tersebut. Awalnya saya mohon Pak, minta tolong banget, kasus saya seperti ini. Ternyata beliau sudah tahu kasus saya, mungkin dari upline saya Pak Ando itu. Akhirnya dia coba cek hari Senin waktu itu kalau nggak salah. Sebentar ya kak, saya coba cek. Akhirnya besokan saya tanya, Pak bagaimana Pak? Dia bilang kita lagi masih ngurusin yang perpindahan robot itu dulu ya kak, baru kasus kakak gitu. Oke. Saya tunggu sampai besok saya tanya lagi, Pak maaf bagaimana jadinya. Terus dia bilang iya kak, ini udah kami cek di IT dan ternyata memang bukan keamanan kami yang terhacker, tapi memang ini pure murni dari akun kakak yang mau withdraw. Terus saya bilang, terus saya harus gimana Pak? Saya bilang, jadi saya harus gimana Pak? Nggak bisa dibantu atau dicarikan solusinya? Masalahnya itu uang yang sangat penting buat saya Pak dan pasangan saya gitu. Jadi cuma bilang ya saya cuma bisa bantu segini kak, saya nggak bisa bantu lebih, saya cuma bisa bantu cek ya untuk pengembalian uang dan lain-lain ya kita nggak bisa katanya. Ya secara nggak langsung mereka bilang tuh di luar tanggung jawab mereka. Akhirnya saya coba hubungin upline saya lagi, Pak kok saya dapat jawaban seperti ini Pak, kok dia malah lempar, saya disuruh hubungin bapak lagi, dilempar ke bapak lagi. Akhirnya dia kirimin saya voice note ini terakhir sebelum akhirnya saya memutuskan untuk ya berhenti. Bukan berhenti dalam arti tidak ingin uang saya kembali, tapi berhenti menghubungi orang-orang tersebut. Saya kasih dengar ya. Terus tadi saya juga udah sampein ke ke orangnya. Saya bilang mohon maaf sebelumnya, kesalahan Anda itu bukan 100% dari kami. Maksudnya bukan 100% kesalahan itu dari kami. Terus di sini kami hanya membantu cek. Kalau dia tiba-tiba minta ganti rugi, maaf, saya jelaskan dari awal tidak bisa. Karena apa? Kesalahan itu kan datanya dia yang kebobolan. Selama data dia aman, selama dia tidak memberikan email itu ke orang lain, insya Allah akun Anda pun tetap aman gitu loh. Itu lagi. Jadi kasih pengertian ke dia, kita akan bantu sebisa mungkin. Kalau memang itu kesalahan dari sistem, jangan khawatir, pasti kita akan refund dan kembalikan. Ya, kalau itu murni kesalahan sistem, ya. Tapi kalau itu kesalahan perorangan atau individual atau kebobolan, bahasanya kehack, itu kan kehack bukan dari kita, tapi di emailnya dia dulu yang kehack. Kalau kita yang kebobolan, pasti nggak cuma akunnya dia aja, semua pasti akan mengalami kebobolan. Kalau memang kehack loh ya, kehack itu dalam arti sistem kita yang kebobolan, itu bukan sistem kita yang kebobolan, tapi melalui email dia dulu baru masuk ke akun Pantera tersebut gitu. Kalau memang kebobolan, jangan tahu sendiri Mas Isan, akunnya Pak Gea itu saldonya 15M loh. Kenapa nggak curi akunnya Pak Gea aja gitu loh? Kenapa kok nyuri orang tersebut? Ya karena orang tersebut emailnya sudah ada di mana-mana dan sudah pernah digunain gitu. Ya itu teman-teman, jadi memang upline saya ini berkali-kali nanya, yakin kak nggak pernah share password ke orang lain, teman mungkin, saudara, pacar, atau siapa aja gitu. Saya bilang enggak pak, bahkan pasangan saya saja yang uang di dalam itu jadi nggak tahu password trading ataupun password masuk ke akun Pantera itu. Apalagi menceritakan ke orang yang nggak saya kenal, ke teman, buat apa, untuk apa. Saya juga nggak sebodoh itu, di dalam itu saya tahu ada duit, jadi nggak mungkin saya menyebarluaskan semua itu. Jangan-jangan ini kak dari aplikasi keyboard kakak, ini berbahaya karena ini bisa jadi spam dan lain-lain, atau mungkin kakak menggunakan wifi umum pernah katanya.
Jadi seperti ada dari wifi umum itu bisa tahu password, akhirnya bisa masuk dan banyak hal gitulah. Intinya dia mau bilang ya ini kesalahan gua gitu, ya kesalahan lu gitu, ya lu email lu aja yang kemana-mana gitu kan, seperti bapak tadi bilang. Dan setelah kejadian itu tanggal 25 Agustus saya nggak pernah dapat info apapun, bahkan dari bapak yang ngomong tadi itu, yang dari grup Pansaka pun nggak pernah hubungi saya lagi dan nggak pernah bilang, Kak ini kami udah cek ulang kedua kalinya atau kesekian kalinya, memang ini bukan kesalahan sistem dan lain-lain. Tidak. Di situ sampai berhenti kasus saya. Di situ saya berkuar-kuar di grup sampai mungkin sedikit mengganggu member yang lain. Akhirnya kalian tahu apa? Grup dikunci. Sampai saya akhirnya nggak bisa menceritakan apapun lagi di grup gitu. Sampai salah satu member ada yang bilang, saya pernah dengar kasus ini gitu sebelumnya, tapi saya cuma dengar-dengar aja sih Kak, saya nggak tahu orangnya siapa. Saya bilang, saya minta dong Kak kontaknya supaya saya, siapa tahu saya bisa bertukar pikiran supaya kasus saya ini juga bisa dapat jalan keluar. Masalahnya itu Mbak, katanya, karena ini saya hanya dengar-dengar dari grup sebelah gitu. Akhirnya saya tanya juga sama orang yang dia juga salah satu upline di ATG. Saya tanya, Pak ini bagaimana ya kasus saya seperti ini. Dan dia bilang susah Kak, masalahnya ya itu seperti ATM aja Kak, kebobolan ya nggak bisa gitu. Pihak ATG pun mungkin nggak akan mau ganti rugi karena ya mereka udah kirim uangnya ke akun kripto tersebut gitu. Jadi seperti apa Pak? Saya bilang, ya mau gimana Pak? Oh, sampai saya bilang, oh berarti kalau Bapak di posisi saya, Bapak akan mengikhlaskan begitu saja. Saya bilang gitu. Akhirnya dia bilang, bukan begitu Kak, maksudnya ya udah nih Kak, coba hubungin Pak Wahyunya saja, coba di DM. Biasanya Pak Wahyunya itu interaktif kok di DM gitu, balas kok kalau kita DM dan lain-lain. Saya coba DM Pak Wahyu tapi tidak ada respon sampai detik ini. Saya juga sudah coba join akun Telegram ATG untuk cari tahu siapa orang yang punya kontak Japri langsung ke Pak Wahyu, tapi saya nggak dapet. Dan saya mau bagaimana, saya mau cari orang itu kemana, saya nggak tahu. Sampai terakhir saya tanya gitu sama orang, salah satu ada akun YouTube yang mensorot ketika mereka sedang kumpul dengan para pejabat ATG. Kita coba komen gitu, semuanya nihil teman-teman. Jadi uang saya 3.189 USD itu hilang begitu saja, dan saya nggak dapet apapun gitu, baik itu uang itu kembali ataupun jawaban yang enak di hati. So bener-bener kayak orang jatuh ketimpa tangga, udah jatuh malah disalahkan, sudah jatuh, sudah kehilangan uang yang begitu besar, malah dibilang ya saya yang kebobolan, ya saya yang lalai, saya yang menyebarluaskan password saya menyebarluaskan email saya. Sangat-sangat disayangkan sekali gitu. Padahal saya salah satu orang yang menawarkan auto trade gold dengan semangatnya, dengan optimisnya gitu. Ternyata ya saya harus mengalami kesialan ini gitu. Saya tahu mungkin ini bukan pihak auto trade gold yang bermain ataupun sistemnya yang salah seperti yang tadi Bapak itu bilang. Tapi saya hanya ingin jawaban yang baik, saya hanya ingin tanggapan yang ibaratnya win-win solution, bagaimana baiknya gitu. Ya, tapi ya nggak bisa gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk berhenti memikirkan kasus ini, karena jujur teman-teman, saya cerita ini mungkin buat kalian kayak saya cerita biasa, tapi sebenarnya masih ngebatin loh di saya gitu. Saya cerita ini pasti setelah saya buat video ini pasti saya kepikiran lagi dan stres lagi. Tapi ya udah, demi supaya kalian tahu alasan saya cerita sekarang. Jadi teman-teman, itu dia cerita pengalaman saya dan itu alasan kenapa akhirnya saya kecewa di auto trade gold, karena kejadian itu. Sekali lagi, saya ini hanya menceritakan pengalaman pribadi saya.
terlepas dari apa yang tadi saya sampaikan, ada beberapa orang yang mungkin mengalami hal yang sama. Saya nggak tahu siapa, atau saya nggak tahu itu hanya kabar burung atau kabar nyata, karena saya tidak menemukan orang tersebut. Jadi saya selalu bilang sama orang-orang yang tanya sama saya, mau join ATG dong kak, saya selalu bilang, Bapak silahkan join ATG tapi jangan melalui saya, karena saya sudah tidak di ATG. Bahkan kalau bapak ibu yang pernah chat saya tahu, jawaban saya adalah, Pak, Bu, mungkin ini kasus hanya terjadi di saya, mungkin ATG tetap masih bagus dan bukan scam, jadi kalian boleh tetap pakai ATG tapi tidak melalui saya, karena jujur saya pribadi sudah tidak mau menggunakan ATG lagi gitu. Pasti kalian yang udah pernah chat saya, pasti saya jawabannya seperti itu. Jadi saya tidak mau menjelekkan ATG. Saya di sini hanya menceritakan pengalaman pribadi saya. Dan saya juga mau pesenin bener-bener buat kalian, apapun investasi kalian, apalagi robot trading yang high risk, high return, please banget jangan ulangi kesalahan saya, yaitu menggunakan semua uang panas saya, uang merit saya ke dalam satu investasi yang sangat-sangat high risk gitu. Karena ya ini, padahal ini adalah resiko yang nggak pernah terduga ya teman-teman. Yang saya tahu, resiko ikut robot trading adalah pertama margin call, mungkin yang kedua loss saat trading. Dan saya nggak pernah tahu ternyata ada yang namanya kemungkinan akun kita terhack orang dan akun kita habis semuanya. Jadi buat kalian yang masih stay di ATG, kalau boleh saya menyarankan cepat-cepatlah BEP, ambil modal kalian supaya amit-amit terjadi sesuatu apapun, ya kalian gak rugi seperti saya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya harap kalian bisa bijaksana dalam menanggapi video ini, dan bagi oknum yang mungkin saya sebut, saya mohon maaf. Ini pure saya hanya ingin menceritakan masalah saya. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.